di bumi ini forever, selama-lamanya. Apa yang terjadi? Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, bertiupnya angin lembut dari timur. Angin lembut dari timur. Kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Kembalinya khilafah Islamiyah memimpin dunia ini. Khilafah Islamiyah memimpin dunia, atau disebut dengan masa-masa aman. Kepemimpinan ini dipegang oleh Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan Al-Mahdi setelah dia betul-betul berkuasa hanya memimpin selama 7 tahun, dan di sini beliau meninggal dunia. Pada fase ini beliau meninggal dunia. Isa juga meninggal dunia pada fase ini. Setelah Al-Mahdi habis, digantikan 8 atau 9 tahun, maksudnya setahun atau 2 tahun setelah itu digantikan oleh Al-Qahtani. Lalu Al-Qahtani ini, sabda Rasulullah, sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama akhlaknya, sama alimnya, sama mulianya, sama bijaksana dengan Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin, pada masa ini dunia benar-benar aman, tidak ada perang di mana-mana. Kalau sebelumnya makin berkecamuk pembantaian, peperangan di mana-mana, kalau ini tidak ada peperangan, aman, damai. Seorang wanita, seorang diri, jumlah laki-laki dibandingkan wanita saat itu, 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Kemana perginya laki-laki di muka bumi ini? Di sini Allah akan wafatkan sebanyak-banyaknya kaum laki-laki di bumi ini. Apa yang terjadi? Dengarkan kalau kita ada waktu. 1 laki-laki 50 wanita. Jangan berpikir poligami di sini ya. Saya rasa mungkin selera kaum laki-laki pun di sini sudah hanya untuk beribadah. Wallahu a'lam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, saking amannya masa ini, seorang wanita dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Berjalan kaki seorang diri menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dia laksanakan jalan kaki seorang diri tanpa muhram, tanpa penaping, tanpa rombongan. Sampai di sana dia melaksanakan ibadah, kemudian pulang jalan kaki lagi, aman, tidak ada yang mengganggu di jalan, tidak ada binatang buas, tidak ada perampok, tidak ada pemerkosa segala macamnya. Aman wanita itu seorang diri, saking amannya fase kelima ini. Kata Rasul, melimpah ruah, emas berserakan di mana-mana. Bahkan seseorang di antara kamu datang pada tetangganya membawa 2 genggam emas di telapak tangannya, lalu dia hadiahkan pada tetangganya, Pak, ini hadiah saya, terimalah. Apa kata si bapak? Waduh, terima kasih banyak. Di belakang di dapur itu ada 3 karung, mau diapakan? Makmur, subur, seluar-luar biasanya, padahal sebelumnya sangat miskin. Arab ketika itu, kata Rasulullah, tumbuh subur dengan sangat cepat, rumput-rumputan menjadi kebun-kebun kembali, menghijau seluruh jazirah Arab. Dan itu terjadi ketika Ya'juj dan Ma'juj dibunuh oleh Allah. Allah datangkan hujan lebat, beberapa saat saja tumbuh berbagai macam tanam-tanaman di jazirah Arab. Kaum muslimin, jadi bukan sekarang ya, tapi nanti setelah Ya'juj dan Ma'juj dimatikan oleh Allah, setelah itu baru tumbuh suburlah rumput-rumput, tanah jazirah Arab akan kembali seperti sedia kala dulu. Tanda besar kiamat yang kelima terjadi pada masa ini. Yang kelima yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Syekh Imran Hussein mencoba mengatakan yang dimaksud bukan fisik matahari ini katanya, tetapi Islam itu akan muncul dari Eropa dan Amerika. Itu yang dimaksud dengan matahari terbit sebelah barat. Perkataan beliau ini dibantah mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baca di sini, di mana dalam hadis sahih Imam Muslim ya, Rasulullah mengatakan nanti fisik matahari yang menerangi bumi ini dipanggil oleh Allah, lalu dia sujud di bawah arasy, bumi seluruhnya gelap gulita. Kalian yang di bumi merasakan malam yang sangat panjang seperti 3 malam berturut-turut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu matahari Allah suruh kembali ke tempat di mana sedia kalanya dia berada. Lalu Allah perintahkan, muncullah engkau dari tempat di mana biasa engkau tenggelam. Matahari pun sami'na wa ata'na, dan dia pun menjalankan perintah Allah. Terbitlah dia dari sebelah barat. Terbit matahari dari barat.
Kaum muslimin, saat itu manusia melihat matahari terbit dari barat, maka berbondong-bondonglah orang ingin tobat. Sayang, pintu tobat sudah Allah tutup. Ada orang-orang yang menyatakan Islam, pernyataan Islam dan syahadat sudah tidak diterima lagi. It's too late. Ya, sudah terlambat. Kaum muslimin yang kami muliakan, matahari terbit hanya setengah hari saja kata Rasulullah. Kemudian dia kembali tenggelam dari tempat biasanya dia tenggelam, yaitu sebelah barat. Besoknya dia muncul di timur seperti biasa. Besoknya itu di waktu duha terjadi tanda besar kiamat yang keenam. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Ini masing-masing ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan tanda besar kiamat yang keenam, yaitu munculnya dan keluarnya dari dalam perut bumi kota Mekah seekor binatang raksasa berkaki banyak. Binatang ini dapat berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia. Dan binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran namanya dengan sebutan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Dia akan muncul di 3 tempat berbeda di waktu-waktu berbeda di muka bumi ini kata Rasulullah SAW. Setiap manusia yang ditemuinya, maka satu tangannya atau satu daripada organ tubuhnya akan menggenggam manusia ini. Dan apabila dia orang kafir, ujung tongkat Musa diketokkan ke kepalanya, menjadi hitam legamlah seluruh wajahnya, kemudian buruklah rupanya, lalu dilepas. Apabila dia berjumpa dengan orang beriman ini diusapkannya cincin Sulaiman ke wajahnya. 1 kali usap, putih bersih bercahayalah wajah orang ini. Sehingga ketika itu kaum muslimin membedakan antara orang beriman dan orang kafir mudah saja. Lihat mana yang putih bersih bercahaya, tandanya orang beriman. Mana yang hitam gelap buruk dan rusak mukanya, menandakan orang kafir. Subhanallah kaum muslimin, orang Islam dengan orang kafir di muka bumi, ingat ya, Yahudi dan Nasrani sudah tidak ada. Ya, orang Islam dengan orang kafir di muka bumi saat itu hidup-hidup betul berdamai, dan mereka hidup dalam pemerintahan khilafah Islamiyah. Tidak ada perang, tidak ada kegaduhan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tapi kata Rasulullah, setelah itu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir daripada keberadaan umat Nabi atau orang Islam di bumi ini forever, selama-lamanya. Apa yang terjadi? Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, bertiupnya angin lembut dari timur. Angin lembut dari timur. Dari timur. Angin lembut ini membawa ciri khas, yaitu maut. Maksudnya apa? Tidak ada satupun orang beriman di muka bumi ini. Apakah mereka ada di gunung? Apakah mereka ada di lembah? Apakah mereka ada di gua? Atau mereka sedang ada di rumah, di kebun, di pulau, di mana saja, ada orang beriman kepada Allah. Walaupun imannya hanya seujung kuku, Allah akan sampaikan angin itu ke sana. Satu muka bumi ini dibungkus oleh angin tersebut khusus untuk hamba-hamba Allah yang ada imannya kepada Allah. Besarkah imannya atau kecilkah imannya, angin itu akan menyentuhnya. Ketika dia disentuh oleh angin tersebut, dia langsung tergeletak, wafat di sana. Satu bumi ini serentak orang Islam meninggal dunia. Faham sekarang? Pak Ustaz, kita kan 1,7 M sekarang. Bagaimana bisa mati serentak? Satu kota ini bisa nggak dimatikan, Pak? Listriknya cukup dari pusat saja, ya kan? Tetek, mati dah satu kota. Bagi Allah lebih gampang lagi daripada itu. Ya, tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut pembawa maut dari daerah timur. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman. Angin itu bersumber dari Yaman. Kemudian kaum muslimin, habis sudah orang Islam, tidak ada lagi. Nabi mengatakan sejak itu 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi setelah habisnya orang Islam di bumi ini, habisnya umat Nabi di bumi ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. 1 generasi itu berapa lama menurut ilmu sosial? Ya, itu jawaban yang tepat. Menurut ilmu sosial adalah 25 tahun.
Kok bisa Pak Ustaz 25 tahun? Karena seseorang baru dianggap satu generasi apabila dia lahir, kemudian dia besar, dewasa, lalu berumah tangga, dan distandarkan umurnya rata-rata itu 25 tahun, nanti beranak, sudah dianggap lahir generasi baru. Jadi satu generasi itu dihitung 25 tahun. Nabi mengatakan satu generasi atau dua generasi setelah itu terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Subhanallah, ini lebih dekat dengan hadis berikut. Nabi menyebutkan selama di bumi ini masih ada satu orang saja yang masih kenal dengan Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda kiamat ini selama 40 tahun lagi. Masih ada satu orang saja. Sementara kita dengar pada tanda besar kiamat yang ketujuh, di sini seluruhnya orang yang kenal dan beriman kepada Allah wafat. Lalu 40 tahun lagi kata Nabi. Itu hadis. Yang ini satu atau dua generasi. Kalau dilihat-lihat jadi masuk nggak? Cocok tidak? Cocok kaum muslimin. Berarti di generasi kedua. Wallahu alam. Hitungan yang tepat manusia ini kan sifatnya zannu. Oleh karena itu sudah kita jelaskan. Yang penting sekali tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini hanya akan disaksikan oleh orang kafir saja. Yang ke-8 apa dia? Yaitu tenggelamnya seluruh daratan bumi sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Timur Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, terus ke atas, India, Pakistan, Belanda, dan terus ke atas ya. Terus sampai ke Rusia, tenggelam seluruhnya, masuk amblas ke dalam laut. Alangkah mengerikan pemandangan ketika itu. Tanda besar kiamat yang ke-9 menyusul beriringan dengan itu, yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat. Daratan bumi sebelah barat, Suriname, Brazil, Amerika Serikat, Eropa, seluruh Afrika, seluruhnya tenggelam sampai ke kutub utara, kutub selatan yang sebelah barat. Yang ke-10, nah inilah dia. Ustaz, kalau begitu sebelah manakah bumi yang masih tersisa? Yang tersisa kata Rasulullah hanya seketul bumi, yakni yang terbagi pada zaman Nabi disebut dengan Syam, dan ini disebut dengan Jazirah Arab. Hanya ini yang tersisa. Jazirah Arab hari ini menjadi 7 negara: Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Ya kan? Kalau Syam hari ini terbagi menjadi 4. Israel nggak dianggap karena Israel penjajah yang mengangkangi tanah ini dan akan hilang mereka nanti insyaallah taala. Yaitu Yordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Inilah Syam hari ini. Kaum muslimin, hanya ini yang tersisa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-10 ini Yaman. Sabda Rasulullah, dari Yaman ini akan muncul api raksasa yang tinggi menggunung keluar dan menghalau seluruh manusia-manusia yang masih hidup di sini di Jazirah Arab, sehingga mereka lari setakut-takutnya menuju Syam. Saat manusia sudah berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala pertamanya, kehancuran alam semesta. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang ini api raksasa yang disebut oleh Rasulullah sebagai tanda besar yang ke-10, untuk sekarang ini silahkan buka YouTube. Fenomena alam menakutkan di Yaman pada hari ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, kaum muslimin, di Yaman telah ditemukan suatu kawasan yang panas dan mengeluarkan asap, persis seperti Lapindo. Tapi kalau Lapindo kan mengeluarkan lumpur kan, kalau ini tidak, berasap, panas. Ketika didekati oleh para pakar-pakar, saat mereka mendekat ke area itu Pak, ternyata ada lubang-lubang, ada rengkah-rengkahan tanah. Saat dilihat ada apa di dalam lubang itu, nah di YouTube bisa dilihat ini, siapapun bisa akan mendapatkannya langsung Pak. Ditemukan adanya sumber tekanan api yang sangat padat dan berkekuatan tidak mampu diukur saat ini di tanah dalam perut bumi Yaman. Lubang itu bukan satu Pak, beberapa titik lubang ada di daerah itu. Di dalamnya ada tekanan api yang sangat padat dengan sumber energi yang tidak bisa diukur berapa sumber energinya. Sekarang Allah telah melakukan pemanasan di tanah perut bumi Yaman.
dan ternyata itu adalah tanda besar kiamat yang ke-10 nanti, yaitu keluarnya api raksasa dari bumi Yaman. Selesai, habis seluruh manusia.